Makanya setelah Tom dibebaskan, langsung kan ada isu Anies bakal masuk kabinet. Pak Novel sih boleh bilang keberatan atas amnesti yang diberikan ke Hasto. Merangkul semua agar pembangunan jalan. Dia pernah bilang kalau elit politiknya rukun, pembangunan lancar dilakukan. Nah ini yang lagi dilakukan Prabowo. Amnesti atau abolisi umum aja. Amnesti atau abolisi massal kepada para koruptor, asal uangnya balik. 2027 kita mulai sistem baru, korupsi seumur hidup. Ngomong soal amnesti sama abolisi nih Pak. Menurut Pak Ensat, amnesti ini udah tepat belum Pak? Kita bicara satu-satu dulu ya, amnesti dulu ya. Amnesti kan ada 1012 orang lebih ya, termasuk tahanan politik. Terus karena ini kasusnya rame, ya disebut Hasto ke situ kan. Karena masih baru masuk, baru vonis juga kan. Enggak, pada dasarnya kan amnesti kan emang dilakukan oleh negara kan. Iya. Dan itu 1000-an itu banyak dan keputusannya kan keputusan politis. Nggak akan menarik kita omongin kalau nggak ada Hasto atau melembongnya. Nah, itu kan sebetulnya semangatnya Pak Prabowo tuh merangkul semua. Jadi dengan Hasto dikasih amnesti nih, Prabowo nggak pengen ada gesekan yang berkelanjutan lah dengan PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya tuh, apalagi kan habis itu Hasto posting, Bang Dasko tuh, Dasko posting foto bersama Megawati. Nah di IG-nya dia kan, bareng Megawati, bareng Mas Nanan sama Mbak Puan. Dia ditemani Menteri Pras ya kalau nggak salah. Iya. Tahu fotonya kapan tuh Itu kelihatannya rumahnya Mega yang di Bali deh. Oh. Jadi mungkin sebelum setelah kongres ya, tapi nggak tahu ya, ntar kita tanya Bang Dasko aja itu fotonya di mana. Tapi kalau gua nggak salah itu rumahnya Mega di Bali deh. Nah terus kalau di message itu kan sudah makin memperjelas kemauannya Pak Prabowo tuh ngerangkul semua. Kalau di foto Dasko itu dia kayak mau ngomong pemilu udah selesai, ayo bangun bareng bangsa ini. Bangun bangsa ini bareng-bareng, kira-kira gitulah. Jadi ya sesuai apa yang diinginin Pak Prabowo. Jadi semangatnya itu gitu. Nah ini menariknya nih. Terus orang-orang kan, kok Tom Lembong juga? Emang ada kaitannya apa? Ada yang bilang, wah Tom Lembong itu bonus ke bawah-bawah. Nggak enak kan kalau cuma Hasto doang yang dibebasin. Masa Tom Lembong nggak dibebasin, orang kontroversialnya sama. Tapi secara hukum kan Tom Lembong kan nggak merugikan negara, nggak korupsi lah dalam arti uang masuk ke pribadinya. Kalau Hasto kan korupsi. Itu kan Mahfud kan juga ngomong kan, kalau Tom vonisnya lucu gitu. Tapi kalau menurut gue sih kalau dilihat ini semuanya dua-duanya politis. Iya. Jadi ada apa ya? Ada keinginan politik lah di baliknya. Sama, kalau menurut saya tujuannya sama. Pak Prabowo pengen merangkul semua. Jadi diambil Hasto, diambil Tom. Kenapa Tom? Bukan Anies ya. Tapi kalau kita lihat Tom ini mohon maaf ya kalau nggak berkenan, saya lagi gue bilang mohon maaf. Kan non Muslim, tapi banyak pendukungnya itu Muslim. Jadi penting buat Pak Prabowo merangkul pendukungnya Tom juga. Pendukung Tom ya pendukung Anies Pak. Iya, tapi kan yang diasasat Tom juga. Tom dong yang penting. Ini bukan tentang Anies, tapi tentang Tom. Beda nih. Ada Anies, ada Tom, ada pendukungnya. Kalau kemudian disimpulkan pendukungnya Tom adalah pendukungnya Anies, itu belakangan. Tapi kan kalau yang disenengin Anies doang, Tomnya nggak dibebasin, nggak bisa juga. Makanya setelah Tom dibebaskan,
langsung kan ada isu Anies bakal masuk kabinet. Ya. Nah tapi balik ke yang tadi, antara Tom Lembong, Hasto ini berdekatan. Tujuannya apa? Prabowo ingin merangkul semua, termasuk umat yang mendukung Tom Lembong. Terus apalagi pesannya yang tadi yang dipasang Dasko, pemilu sudah selesai, ayo kita bangun bangsa bareng-bareng. Nah itu dia, setelah itu kan dua-duanya tuh bukan cuma Anies kan, Ganjar Pranowo juga bakal masuk kabinet tuh. Tapi kemudian Ibu Mega bilang kita tetap di luar kabinet. Tapi titahnya di Bali itu kan Bu Mega bilang Pak, seluruh kader-kadernya agar mendukung kebijakan dari Presiden Prabowo. Itu cuma dukungan apa dia tetap di luar koalisi? Gini, gue sih tetap berpegangan bahwa mendukung pemerintah itu nggak harus masuk kabinet. PDI Perjuangan tetap Bu Mega jadi ketua DPR, tetap dapat dubes kadernya, tetap ada beberapa kadernya PDI Perjuangan yang berada di lembaga-lembaga negara. Jadi kenikmatannya nggak diambil. Itu udah termasuk bagian dari mendukung pemerintah kan. Kayak Pak Andika tuh ya. Kenapa? Pak Andika kan kampung PDI yang masuk komisaris PLN. Ya nggak usah. Nanti dicek lagi aja. Jadi maksud saya, ya bentuk dukungannya begitu. Tetap kritis nggak? Tetap kritis. Salah satunya misalnya waktu Pak Duryanto mengkritisi Menteri Koperasi, mana bisnis plannya nih Koperasi Merah Putih? Atau misalnya waktu Adian Lapitupulu ya mengingatkan Kementerian Perhubungan tentang operator ojol, itu kan masukan kritis juga. Jadi menurut gua justru dengan posisi yang seperti itu, Ibu Mega justru menempatkan PDIP di tempat yang lebih strategis. Kenapa? Karena suara oposisi dapat, kemudian berbaik-baik sama pemerintah juga dapat. Cerdas juga nih PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik itu Pak. Setelah Tom Lembong dapat abolisi, ada statementnya Pak Jokowi itu. Dia bertitah bahwasanya dulu yang perintahin untuk impor gula itu Jokowi. Telat apa dia? Ya kan? Tapi kan dia menjelaskan. Dia menjelaskan. Kenapa dia lama waktu dipanggil saksinya nggak dateng, malah ngasih video doang. Purini itu nggak salah. Ya itulah Pak Jokowi ya. Kehebatan The God of pencitraan kalau menurut gue. Jadi dia nggak pengen juga tidak berada dalam isu seksi ini. Oh iya. Gitu. Jadi dia tetap masuk, mas sayangnya expose-nya kurang. Orang tetap fokus ke Hasto dan Tom Lembong gitu. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh kan sebenarnya Hasto kan hanya satu dari sekian Pak ya. Satu dari ribuan orang yang dibebaskan. Ada beberapa orang tahanan politik. Bahasanya dulu dipenjarain oleh Jokowi, sekarang dibebasin oleh Prabowo. Tahanan politik lah boleh dibilang gitu. Ongen tuh salah satunya. Siapa? Ongen. Ya Ongen. Yang di penjara karena pasang fotonya Pak Jokowi kan? Jokowi. Apa pertanyaannya jadinya? Ya intinya kan isu ini ya sebenarnya banyak yang diuntungkan itu dalam arti amnesti tadi itu Pak ya, nggak cuma Hasto, karena ada ribuan tuh kan. Iya. Dan ada yang sakit kan gitu-gitu. Iya. Ini menurut gua ini sebuah kebijakan baik dari Pak Prabowo, memperbanyak dukungan kan di sela-sela banyak kontroversi kan. Benar. Lagi-lagi nih tentang komunikasi misalnya. Amplop bendera. Enggak, itu loh amplop hajatan mau dipajakin itu loh. Oh iya. Terus video call mau dihapus. Nah, Pak Prabowo kasih kebijakan bagus. Jadi menurut gua
Ya itu sebuah tindakan politis biasa sebetulnya. Cuma, Pul, kalau nggak ada Hasto dan Tom, nggak akan rame kan, amnesti kan. Dianggapnya biasa aja. Tapi Prabowo tahu juga cara memanfaatkan momentum politik seperti di buku saya itu. Ya, ya. Tapi ada yang menarik nih Pak. Ini sudut pandang, saya pengen tahu sudut pandang Bang Hensat soal analisis politik kan. Karena Bang Hensat analisis politik, ada statement yang menarik dari kebijakan Prabowo dari Pak Novel Baswedan. Novel Baswedan viral tuh, sempat rame di sana sini. Pak Novel sih boleh bilang keberatan atas amnesti yang diberikan ke Hasto. Kenapa? Karena beliaunya kan dalam hal kasus korupsi, semangat memberantas korupsi kan, seperti yang digadang-gadang oleh Pak Prabowo ingin memberantas korupsi. Dan ada lagi kalau untuk keputusan abolisi soal Tom Lembong ya emang nggak terbukti kan secara hukum misalnya kan. Saksi yang didatangi pun tidak dijadikan dasar untuk menghukum Tom Lembong. Nah, menurut Pak Hensat itu gimana Pak? Sisi dari statement dari orang penggiat anti korupsi menyayangkan atas keputusan Prabowo, di sisi lain sisi politiknya seperti apa Pak? Sisi kalau amnesti sama abolisi itu murni dilihat dari keputusan politik presiden aja. Pertimbangan presiden atas kebutuhan negara gitu. Asas manfaat dalam arti, nah ini kan ada orang yang kasar nih Pak ya, ada orang yang korupsi nih, udah terbukti salah, udah divonis salah korupsi, terus dibebasin. Nah itu kan nggak sesuai dengan harapan Prabowo yang ingin memberantas korupsi dong. Terkadang kepala negara punya prioritas bro. Prioritasnya Prabowo, menurut gue ya, kali ini tuh merangkul semua agar pembangunan jalan. Dia pernah bilang kalau elit politiknya rukun, pembangunan lancar dilakukan. Nah ini yang lagi dilakukan Prabowo. Murni pertimbangan politik, nggak ada yang lain. Jadi karena itu pertimbangan politik ya, memang akhirnya dilihatnya dari kacamata politik subjektivitas Prabowo. Kalau tentang korupsi, bahkan gue pun pernah mengusulkan untuk presiden mengampuni semua koruptor kan, yang sudah dihukum, asal uangnya dikembalikan. Kenapa? Menurut Henry Satrio nih, sekarang negara lagi butuh duit, lagi butuh uang. Nah uang dipegang para koruptor itu kan banyak. Makanya kalau kebutuhan negaranya ini uang, ya udah diampuni yang udah dihukum nih. Tapi uangnya dikembalikan. Setelah 2027 kita mulai sistem yang baru. Ada korupsi seumur hidup, ada korupsi seumur hidup. Jadi ini kita masuk ke era sistem baru nih. Bahkan nih di podcast ini gue ngusulin ke Pak Prabowo, amnesti atau abolisi umum aja. Amnesti atau abolisi massal. Ya. Kepada para koruptor, asal uangnya balik. 2027 kita mulai sistem baru, korupsi seumur hidup. Korupsi seumur hidup berapapun besarnya. Jadi udah nih, negara mau bangun, kumpulin uang dulu. Tapi saya kasih waktu nih, awal 2027 ya, kita mulai yang baru nih. Korupsi langsung masuk seumur hidup. Gue usul begitu malah. Kenapa? Karena tidak ada. Negara ini lagi cari duit kemana-mana bos. Lagi cari uang kemana-mana. Gitu loh. Ya, kalau dibilang koruptor mau dibebasin, ya namanya orang korup Pak ya. Nggak mungkin dia baru sekali dua kali korupsi. Pasti udah beberapa kali udah kebiasaan, karena itu kan ada zat adiktif candu kan. Dia bisa jadi dia korupsi ke sekian kali, tapi korupsinya kebetulan kecil ketahuan. Karena ada korupsi besar yang belum ketahuan. Kalau cuman balikin yang kecil, ya mereka pasti mampu kan. Ada yang besar yang nggak keungkap. Menurut lo, kalau wartawan tahu ada korupsi besar yang dilakukan, presiden tahu nggak? Harusnya tahu. Nah makanya presiden panggil lo si koruptor itu, gue tahu lo korupsi.
sekian ratus juta, sekian miliar, sekian triliun misalnya. Balikin duitnya, bebas. Tapi kalau 2027 kamu korupsi lagi, langsung seumur hidup tanpa ampun. Ya, bisa begitu. Berani nggak Mas? Nggak. Nggak harus berani. Ya kan mayoritas koruptor kan orang politik. Saya kan percaya Pak Prabowo punya niat baik sampai beresin Indonesia. Kalau menurut gue juga berani. Menurut lo nggak berani? Menurut ya kan orang namanya orang politik Pak, ya yang udah-udah kan gitu Pak ya. Mau siapapun penguasa partai politik, ketika dia berkuasa aman tuh. Ya. Pak orang partainya nggak ada yang kesangkut koruptor ini kan. Ketika udah hilang kekuasaan, udah satu-satu tuh masuk penjara. Sama halnya zaman dulu waktu zaman periodenya SBY ya, Demokrat ya. Setelah nggak jabat, ya ada 1, 2, 3 masuk. Nah, makanya menurut gue, Ya walaupun Pak PSBY itu bagus menurut saya dulu ya, karena nggak ada intervensi ya, semua masuk. kalau menurut saya sih tergantung dari niatnya, Bu. Kalau niatnya emang mau ngeberesin negara, kalau saya bisa kejadian gitu. Ya, kita ganti topik.